Oke, hai teman-teman, kita Hara. Ini ada Halo. berlima di sini. Mungkin dari yang pakai topi merah Namaku Mondi, sebagai penyanyi. Wudi. Agak iya iya iya. Iya iya benar. Aku Asil, aku partner nyanyinya Mondi. Aku Viko, aku main keyboard. Yes. Aku Rainer, pemain gitar. Gua Tejo di gitar juga. Yes. Oke, jadi awal terbentuknya Hara tuh di tahun 2019. Ceritanya adalah gue dan Tejo itu punya setelah kita tuh udah ngeband dari SMP sebenarnya. Cuman kita udah waktu itu kuliah udah sempet lost lah band-bandannya sampai akhirnya kita udah lulus kuliah dan pas kita kerja tuh kayak lu masih pengen gak sih band-bandan gitu. Kayaknya masih passionate nih. Dan akhirnya terbentuklah Hara dan mulai bertemu orang-orang di depan kita ini. Ini jadi dengan alasan informasinya gini. Enggak ya? Jadi udah nih, udah ketemu nih akhirnya karena kita nggak bisa nyanyi, jadi cari vokalis gitu kan. Kita secara musikal kurang cari yang jago main musik. Nah kita mah konseptor sebenarnya di belakang. Nah yang di depan ini di hire. Bekerja. Yang ngajak aku tuh Rainer dulu. Aku belum kenal sama Tejo juga waktu itu. Terus Rainer tuh ngajaknya kayak Fik, karena kita dulu mainnya di komunitas blues di Bandung kan. Karena seringnya di situ, terus kayak dia ngajak Fik main bikin band yuk, tapi yang serius, yang cari uang gitu. Terus kayak oh ayo terus ketemu Mas Tejo, ketemu Kasil dan yang lain-lain, terus baru workshop Baru tahu ya, workshop bahwa, di oh, situ. ini Oh musiknya ternyata gitu. jadi kayak gini gitu. Kayak di komunitas blues pada waktu itu tuh main-main doang yang kagak cari duit ya maksudnya nongkrong doang nih nyanyi musik nih gitu bisa Iya nih. lagi. Kalau ini Asil sama Mondi waktu awal diajak respon pertamanya apa? Jujur kayak pertanyaannya sama waktu itu. Karena waktu itu kebetulan aku juga tuh lagi mau ada kolaborasi sama salah satu musisi juga di Bandung tadinya nih sebelum diajak Tejo. Tapi akhirnya Tejo menghampiri, Sil ngeband yuk, katanya ngeband ngapain dulu nih gitu kan. Pokoknya nih ngebandnya yang cari duit yang serius. Oh ya gas. Jadi emang dari awal tuh nggak tahu musik seperti apa gitu. Cuma karena mindsetnya ngeband serius, kayaknya gue bisa dikatakan baru tahu. Oh ternyata lagu-lagu yang kayak gini itu pas workshop pertama deh, pas pertama ketemu gitu. Jadi kita ngomong iya kan tuh sebenarnya nggak tahu lagu kayak gimana, taunya metal si cocok tuh untung enggak ya. Gitu. Jadi cuma dibilangnya gitu aja kayak ngeband yuk serius gitu, cari uang udah gitu. Sebenarnya gue tuh yang masuk ke terakhir. Gue masuk di saat plan awalnya tuh vokalis cowoknya akan jadi Tejo. Jadi kita udah workshop duluan. Mereka udah berempat nih, udah workshop beberapa kali. Pada waktu itu lagu awal yang sama Lalel Manino itu tuh udah beberapa kali workshop. Nah akhirnya gue masuk, terus kayak langsung 2 minggu kemudian, oke Mon kita ikutan kita yuk workshop sama Lalel Manino. Lale sama Ilmannya Malik sama Ninoran. Kayak gue baru masuk sebentar terus langsung workshop sama orang-orang hebat. Kayak bagi gue waktu itu rasanya wow cepet banget gitu kan. Tapi syukurnya adalah musik yang udah dibuat itu tuh langsung sesuai selera gue juga gitu. Jadi gak asing, langsung cocok, perfect. Tentunya yang di belakang kita Haryo dan Renner jadi Hara, enggak deh. Sebenarnya simpel aja sih, nggak ada yang maksudnya arti yang kayak wah filosofis atau apa. Itu sebenarnya singkatan aja dari harmoni dan suara. Karena maksudnya ternyata setelah bertemu berlima kan selera musik kita tuh beda banget semuanya. Mondi tuh mungkin lebih ke R&B, maksudnya ada gitu walaupun kamu dengerin pop ya. R&B, Viko mungkin pada masanya karena dari komunitas blues jadi mungkin dengerin kayak gitu sama jazz-jazzan gitu yang di belakang musiknya lumayan keras. Jadi karena oh ternyata dengan 5 kepala ini menjadi satu, oh ya makanya jadilah sebuah nama Hara yaitu harmoni suara gitu dari perpaduan itu tadi gitu.
disitulah dibutuhkan perempuan di antara 4 laki-laki ini. Itu kan memang maksudnya bisa dibilang Celah Hati ini salah satu lagu Hara yang mungkin pertama juga ya, yang lebih feminin kayaknya ya. Karena sebelum-sebelumnya kan kita bahkan diklaim sama pendengar kita kayak kok Hara emang boleh ya red flag ini lagunya gitu loh. Jadi kayak kita dilabeli gitu maksudnya dalam tanda kutip sama pendengar karena lagu-lagu kita dulu kan penuh pertanyaan, keraguan, kebimbangan. Pokoknya istilah sekarang tuh cowbing, iya cewek bingung, cowok bingung gitu karena semuanya serba bingung gitu. Jadi sebenarnya Hari Raya Celah Hati tuh bisa dibilang eranya Hara green flag lah gitu. Mungkin karena lebih feminin juga di situ. Itu juga sebenarnya lagu pertama yang memang dengan sengaja kayaknya lagu ini dibikin POV-nya tuh secewek mungkin gitu. Sama meskipun kita main blues sebenarnya atau misalkan Tejo yang lebih ada imo-imonya dulu ngebandnya gitu ya. Viko dengan jazz ininya, tapi kita tuh ternyata emang suka genre pop ini sebenarnya gitu. Jadi emang meskipun ini kita juga dengerin pop gitu, nggak ada masalah gitu selalu gitu. Dan suka gitu ya. Kadang-kadang kan kalau musisi nggak tahu kan nih kalau gue ya kadang apa yang didengerin sama dimainin tuh kadang suka beda juga gitu. Yang dimainin di instrumen kita sebagai musisi sama yang kita dengerin sehari-hari kan suka beda gitu kadang-kadang. Pasti sedikit banyak ada sih, maksudnya apalagi misalnya banyak Ray dan Mas Tejo yang bikin melodi awal nih biasanya pasti ada mereka tuh dengerinnya musik-musik yang kayak A sepertinya kayak A dan jadi keluarnya mirip-mirip ke sana gitu. Terus aku dengan referensiku ini chordnya kayaknya bisa ke sini gitu-gitu. Terus Kak Asil dan Mondi dengan referensinya mereka juga bisa menemukan melodi-melodi penyanyi-penyanyi yang grande-grande ini gitu. Pasti ada sih sedikit banyak. Aduh sebenarnya kayak bisa dibilang proses kreatifnya Hara bikin lagu tuh kita nggak pernah yang kayak dengan sengaja misalkan bikin kayak gini yuk, bikin kayak gini yuk. Kadang-kadang emang semua berangkatnya ibaratnya kan cara workshop kita tuh kita nongkrong aja gitu loh sebenarnya Kak. Jadi kayak nongkrong, live update aja gimana sih, karena ada apa nih, lagi gimana kehidupan, lagi kejadian apa, lagi apa di sekitar. Jadi sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk membuat lagu ini jadi lebih feminin. Cuman memang pada saat itu kebetulan gimana sih kalau POV perempuan lagi jatuh cinta tuh kayaknya lebih, karena maksudnya di era sosial media sekarang ya semuanya serba digital, jadi lebih menarik sisi perempuannya deh yang diangkat gitu. Kayak kalau laki-laki naksir cewek dilihat di sosmed paling kayak cakep ya udah gitu gak sih? Kayak biasanya sih kalau cowok gimana sih Nar? Kalau cakep nih, lo kenal gak mau? Lempar. Misalkan nih kamu lihat ada cewek gitu cantik gitu, terus Halo. Kalau ada cewek cantik di sosial media nih. Misalkan di sosial media. Kalau dulu. Saya cantik. Aku tidak pantas seperti Nah kan gitu ya, nggak bisa digali gitu kan. Jadi maksudnya kayak kayaknya kalau cewek tuh lebih banyak. Langsung selesai. aku tidak pantas. Langsung dilanjut jadi cerita. Langsung Iya, maksudnya kalau cewek itu kan kayak lebih ekspresif gitu dalam hal-hal mengcapture perasaan berbunga-bunganya, apalagi hanya melewati media sosial gitu. Jadi kayaknya lebih menarik aja gitu. Mungkin kan ada kayak cewek kan lebih kayak gitu-gitu loh. Makanya kayak oke, kita coba ini POV perempuan gitu. Asik ya bercanda. Mungkin kalau di awal-awal banget, jujur aku pribadi kerasnya kerja banget. Karena maksudnya belum sempat ada waktu untuk bonding bersama anak-anak semua. Karena kita benar-benar ketika dibentuk tuh waktunya bisa dikatakan habis untuk workshop. Karena memang harus bikin banyak pembendaharaan lagu saat itu, draft-draft lagu kan. Jadi kalau misalkan awal banget memang agak sedikit tapi sebenarnya emnya tuh lebih kayak ke interaksi sesama personilnya aja sih kalau menurutku. Karena surprisingly ketika berkarya tapi nyambung loh kita, mungkin karena kita sama-sama suka pop kali ya gitu. Jadi tidak yang menyulitkan segimananya, nggak ada yang gimana, paling lebih ke
interaksi personalnya aja gitu yang agak adaptasi gitu. Tapi mungkin kalau dari gue kayak jodoh-jodohan juga sih sebenarnya. Di awalnya kayaknya kita emang ada adjustment lah udah pasti gitu kan, dengan gimana sih cara mengerti pola pikir satu sama lain gitu. Betul. Tapi setelah kita udah jalanin kayak wah kayaknya emang udah jodoh dan kita jadi bisa dibilang jadi teman dekat, salah satu best friend lah kita gitu semua gitu kita berlima. Jadinya Keluarga. Mondi udah hampir keluar dikit lah dari circle. Pernah. Maksudnya gini, kita udah Klarifikasi. kita udah berteman tuh dari tahun 2019, artinya tahun ini kita udah 7 tahun berteman ya. Banyak banget apa perjalanan yang kita lalui dari tour waktu itu barengan. Terus pernah ada yang slack misalnya gitu-gitu, tapi turns out kita bisa solve problemnya bareng-bareng. Dan itu sih gue juga setuju sama Rainer, ini rasanya tuh kayak jodoh, kita datang ketemu sebagai stranger tapi somehow selama 7 tahun ini makin erat bisa aja kok gitu. Tapi ya bukan nggak bisa dibilang musik terus juga ya, karena pernah ada momennya memang Tejo udah punya sebuah ceritanya gitu, sudah dalam bentuk lirik yang mungkin tinggal disempurnakan aja gitu susunannya dan lain-lain. Jadi kadang ada yang kamu kan suka banyak tuh bikin tulisan-tulisan gitu kan di notesmu gitu. Baru ntar mungkin dicari notasinya, tapi bukan juga nggak pernah gitu notasinya dulu yang berangkat dari Rainer gitu, sekedar gonjreng-gonjreng dikirim ke grup. Nih guys ada lagu ini gitu, atau mungkin lagi ngumpul gonjreng ini kayak lucu kayak gini gitu. Jadi sebenarnya nggak menentu juga sih, kadang musiknya dulu kadang liriknya ada gitu, kadang ceritanya dulu yang ada, musiknya belum ada, liriknya belum ada gitu. Ceritanya siapa ya Pak? Sudah pasti kita semua pernah mengalami gitu Pak. Mungkin masanya aja, mungkin Mondi pernah, Viko lagi, atau mungkin aku OTW misalnya, amit-amit kalau ceritanya sedih, tapi pasti kita pernah mengalami sih gitu. Emang kita punya ini juga sih, kayak kalau kita nggak relate apalagi pendengar gitu, kita harus relate dulu gitu. Aku pribadi sih ada. Aku pribadi ada. Fantasia aku sih apalagi itu luka lamaku. Yang paling recent terjadi adalah saat kita lagi nulis Lah Hati, kita lagi nulis lirik left, terus ada part aduh kita apa ya? Sekali lagi. Terus terceletuk lah I love you kali ya. Lucu Aduh tuh. geli apa Geli, sih tiba-tiba bahasa Inggris gitu. Iya, karena emang sebenarnya gak ada ya lirik kita yang tiba-tiba ada bahasa Inggrisnya. Tapi ya lucu deh. Tapi ternyata works dan gitu. jadi orang-orang malah sering pakainya bagian itunya, jadi lucu banget sih. Gitu. Jadi itu accidentally sebenarnya. Sebenarnya awalnya dari bercanda bahkan. Iya lagi bercanda, Kayak waktu itu- I love you. Ih geli. Tapi nah waktu gitu. itu tuh Tejo bilang kayak memang rasanya lagi delusional atau lagi jatuh cinta Kan tuh pasti kayak kan menggelitik gitu ya. hal yang cringe tuh iya gitu loh. Iya gitu. Makanya kayak- ya udah kita aminkan bersama I love you itu asik. Gitu. Ketika udah jadi nih lagunya, terus bulan dinyanyikan di Enggak ada cringe-nya sama sekali, ternyata malah aku ikut-ikutan ke bawah kayak I love you gitu. Gitu.